안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Korea yang berjudul Close School. Ayo kita mulai. Di sebuah sekolah yang sudah ditutup, ada sebuah kisah kelam tentang seorang siswi yang mengakhiri hidup bernama Myok. Mirisnya, kejadian itu disaksikan oleh beberapa murid lainnya yang seakan memberikan dukungan. Setelahnya, Myok berkata kepada sahabatnya, "Kenapa kau tidak menolongku?" Dan itu adalah potongan mimpi yang terus berulang yang dialami oleh Yura. Karena sudah capek dengan mimpi buruk tersebut, Yura berencana untuk melakukan sesuatu. Dia pun menelpon beberapa temannya dan mereka bertemu malamnya. Inilah teman-teman semasa sekolahnya yang bernama Jin Tae, Hyejin, Seong-ho, dan In Seo. Yura meminta waktu untuk mengobrol empat mata dengan Jin Tae di luar. Dengan hanya menyebut nama Myok saja, Jin Tae langsung gugup tapi mengaku tidak mengingatnya. Di dalam pun, Seong-ho sempat menyebut nama Myok yang langsung digampar oleh In Seo. Jin Tae sendiri tidak ingin membahas soal Myok dan mengajak Yura kembali ke dalam. Tiba-tiba, Yura merasa mual dan sewaktu di toilet inilah, dia pingsan karena melihat hantu Myok. Diceritakan dulu saat masa kanak-kanak, Yura pernah diberikan sebuah gelang yang sama dengan Myok sebagai tanda persahabatan mereka dan sampai sekarang pun tetap dipakai oleh Yura. Kembali ke masa sekarang, sesadarnya Yura sudah di dalam mobil bersama teman-temannya. Menurut teman-temannya, dia itu tadi pingsan di mobil karena minum terlalu banyak, tapi Yura berkata dia tidak mengingat saat dia masuk ke dalam mobil. Katanya sih, Yura minta diantar pulang dan tiba-tiba dia merasakan hal aneh di mana kupingnya menguing. Radio yang dinyalakan pun mengeluarkan suara distorsi yang tidak nyaman di telinga. Di tengah jalan sewaktu semua orang tertidur, kecuali Yura dan In Seok, Yura terlihat berbeda. In Seok menanyakan keadaannya yang tidak dijawab sama sekali, tapi saat In Seok menengok ke belakang, Yura berubah seperti setan dan terjadilah kecelakaan. Semua orang terlempar keluar yang tiba-tiba sudah berada di sebuah tempat seperti ruangan kelas. Ini benar-benar aneh dan In Seok terluka parah di bagian kakinya. Mereka berusaha meminta pertolongan tapi ponsel mereka juga raib. Gak hanya ponsel tapi kunci, dompet, semuanya hilang. Semua orang panik kecuali Yura. Dialah yang pertama kali berkata, "Ini letak kelas lama kita," sambil menunjuk loker paling pojok dengan tulisan tangan Jin Tae. Jadi di kelas 3 ruangan 7 ini, Yura adalah salah satu murid yang dirundung oleh para begundal ini. Dia disuruh beli ini itu dan Hyejin tidak segan berlaku kasar jika pesanannya salah. Di waktu istirahat, Myok mengetahui sahabatnya sudah dirundung walaupun Yura tidak mengakuinya. Yura juga melarang Myok untuk melapor ke pihak sekolah. Walau begitu, Myok tetap menghargai keputusan Yura dan berpesan agar memberitahunya jika sudah tidak bisa ditolerir lagi karena dia akan selalu di pihaknya. Sekarang ingatan itu membuat Yura tersentak dan berjalan mundur. Di saat semua orang panik mengangkat tubuh In Seok, Yura tiba-tiba hilang. Mereka pun langsung keluar mencarinya dan ternyata di sinilah dia. Jin Tae mencoba membujuknya kembali dan di belakang sana seperti ada suara aneh dengan kemunculan hantu perempuan. Sewaktu Jin Tae melihat ke belakang, Yura sendiri sudah menghilang. Bagaimanapun Yura harus ditemukan dan In Seok meminta mereka semua untuk mencarinya, tapi harus ada satu yang menemaninya di sana. Hyejin lah yang terlihat paling takut, tapi In Seok sendiri juga tidak sudah ditemani perempuan berisik satu ini yang lebih memilih Jin Tae. Jadinya Hyejin dan Seong-ho lah yang harus mencari Yura. Setelah mereka keluar ruangan, In Seok membahas Yura dengan Jin Tae.
Pada kenyataannya mereka tidak pernah lagi melihat Yura setelah tamat sekolah, juga dia tidak bisa dihubungi dan baru kali inilah bertemu. Ada sedikit kecurigaan tentang Yura walaupun masih antara iya dan tidak. Di luar, Hyejin tiba-tiba kebelet yang ingin ke kamar kecil dan disinilah dia mulai ketakutan saat mendengar suara langkah kaki. Kupingnya berdengung yang membuat perasaan semakin tidak nyaman. Lama-lama telinganya jadi ngeblok dan mulai tidak bisa mendengar, lalu tiba-tiba terdengar suara yang berkata, suara itu sangat jelas yang adalah suara Miok. Jadi ceritanya dulu, Miok pernah dimaki oleh Hyejin dengan kalimat yang sama yang dia dengar sekarang. Waktu itu Miok dituduh menggoda In-syok dan yang melaporkan berita bohong tersebut tak lain adalah sahabatnya sendiri. Mendengar itu, Miok langsung syok dan langsung digampar oleh Hyejin. Saking keras tamparannya itu membuat telinga Miok terluka yang langsung tuli sebelah. Yang dipikirkan Miok sekarang adalah telinganya, sedangkan Hyejin dengan pikiran bodohnya tentang rebutan laki-laki. Ketika Hyejin puas dengan amarahnya, dia pergi, begitu juga dengan Yura walaupun dengan perasaan tidak enak. Miok ditinggalkan sendiri dengan perasaan hancur atas pengkhianatan seorang sahabat. Sekarang hantu itu datang menuntut balas. Dia membisikkan sesuatu di telinga Hyejin, tapi Hyejin tidak bisa mendengarnya. Hantu itu pun berteriak kalimat yang sama dengan apa yang pernah Hyejin katakan kepada Miok dulu. Sebuah benda tajam lalu menggelinding ke arahnya dan hantu Miok menyuruhnya melakukan pengeboran dengan benda tersebut. Singkat cerita, dia pun tewas dengan luka di telinga. Kembali ke In-syok dan Jin-tae. Di sana, mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan perempuan. Jin-tae berkata harus memeriksa keadaan di luar, dan akhirnya dia meninggalkan In-syok sendiri. Ternyata dari tadi, Seong-ho juga mendengar teriakan Hyejin dan mencoba untuk mendobrak pintu toilet. Di saat Seong-ho berhasil, Hyejin sudah tidak bernyawa dan anehnya, Yura tiba-tiba muncul dari dalam. Yura mengaku ketakutan dan bersembunyi di toilet lalu keluar saat mendengar suara teman-temannya. Dia juga berkata melihat Hyejin berbicara sendiri dan sekarang malah mati. Seong-ho kemudian mendekati mayat Hyejin, tapi tanpa disangka di sebelahnya sekarang sudah ada hantu Miok yang memiringkan kepalanya. Saking takutnya dia langsung kabur sambil menarik tangan Yura, sedangkan hantu itu pun tersenyum dengan mulut belepotan. Yura menganggap ini tidak masuk akal karena Miok sudah meninggal 10 tahun lalu. Terdengar suara ketukan dan mereka malah bersembunyi di laboratorium sains. Di sini, Seong-ho makin stres melihat katak yang mengingatkannya dengan masa dulu. Jadi ceritanya di zaman Seong-ho masih dengan rambut batok kelapanya itu, dia mencoba memasukkan katak ke dalam mulut Miok. Nah, sekarang dia ketakutan dan mulai menggila dengan pikirannya sendiri. Tak lama, dia memuntahkan katak hidup belasan ekor, bahkan katak-katak itu masih menggeliat di dalam perutnya. Melihat itu, Yura yang berpura-pura puas menyodorkan pisau kecil ke Seong-ho dan memerintahkannya untuk mengeluarkan katak-katak tersebut. Si Blow-on pun tanpa mikir panjang langsung melakukannya. Jin-tae yang mendengar teriakan Seong-ho langsung berlari ke sana dan syok melihat Seong-ho yang sudah tewas. Yura sendiri sudah tidak ada dan akhirnya Jin-tae pun berlari pergi. Setelah itu Yura tiba-tiba sudah ada di depan In-syok tapi menghilang dalam beberapa detik. In-syok yang kakinya terluka berusaha berdiri dan keluar sambil memanggil teman-temannya. Karena tidak ada jawaban, dia berpikir teman-temannya sudah meninggalkannya. Sebiji mutiara loncat ke dalam ruangan dan mengingatkannya dengan dosa masa lalu. Jadi suatu hari di sekolahan, Hyejin yang sedang bermanja ria dengan In-syok tak sengaja bertabrakan dengan Miok. Hyejin langsung marah dan pada saat itu Miok berani menjawab. Hyejin sudah mau menamparnya tapi In-syok menahannya dan diam-diam dia melirik name-tag Miok yang sepertinya tertarik dengannya. Kembali ke momen sekarang, tiba-tiba ada anak gadis berseragam yang muncul dan pergi begitu saja saat ditanya siapakah dia.
Merasa penasaran, In-syok mengintip ke dalam dan sekarang yang ada malah hantu Miyok. In-syok berusaha kabur tapi dia terjatuh dan disinilah dia seperti ditarik sesuatu yang menaiki tangga. Ternyata ada cerita di balik itu semua. Suatu malam Miyok menemui Yura karena permintaan Yura. Yura berkata gelang pemberiannya tertinggal di dalam ruangan gym dan memintanya untuk bersama-sama mencari gelang tersebut dengan alasan dia terlalu takut sendirian di ruangan gelap. Miyok yang saat itu tidak punya firasat dan pikiran buruk langsung masuk yang ternyata di sana sudah ada si kadal In-syok. Setelah misinya tercapai, Yura disuruh pergi oleh In-syok. Nah, In-syok berencana memperkotek Miyok dan disinilah gelang mutiara itu terputus karena ditarik paksa. Sebagaimanapun Miyok memohon, terjadi juga peristiwa naas tersebut. Di tempat lain, Yura sendiri terlihat ngobrol di depan cermin di mana ada Miyok di sana. Yura protes karena perjanjian awal, Miyok berkata hanya ingin bertemu dengan para perundungnya dulu, tapi kenyataannya semuanya dihabisi. Miyok berkata belum semua dan suara distorsi pun kembali memekakan telinga. Di saat-saat terakhir saat Yura berkata baik, aku juga bersalah dan habisi saja aku, tapi harapan hidup kembali muncul saat dia mendengar teriakan dari luar, lalu Miyok pun menghilang. Ternyata itu adalah Jintai yang terus memanggil namanya. Yura ditemukan menangis terseduh-seduh dan Jintai langsung memeluknya. Setelah tenang, Yura bercerita selama bertahun-tahun ini dia mendengar banyak hal yang dia pikir mungkin saja dia sudah gila, tapi akhirnya dia tersadar bahwa Miyok mungkin ada di balik semua ini. Yura mengaku terus mendengar bisikan Miyok yang ingin bertemu kembali dengan mereka semua. Itulah sebabnya dia mengundang mereka semua dan berpikir ini akan menjadi akhir, tapi kenyataannya sampai sekarang dia masih terus mendengar bisikannya yang ingin membalas dendam. Yura mengaku tidak ada pilihan dan ketakutan. Jintai kemudian bertanya apakah Miyok mengatakan sesuatu tentangnya, dan inilah yang terjadi dulu. Waktu itu Miyok curhat sambil nangis di bahu Jintai setelah diperkotek. Si culun pada masanya itu berkata mulai sekarang dia akan melindungi Miyok. Karena itulah mereka mulai dekat dan ngobrol ngalur ngidul sampai berjam-jam. Nah, si Jintai ini maunya bertemu lebih lama lagi, tapi Miyok sudah harus pulang, lalu dia pun minta nomor telepon Miyok, tapi sayangnya ponselnya ketinggalan di ruangan seni. Jadi ceritanya, Jintai ini adalah anak seni yang sedang membuat sebuah karya di ruangan seni. Dia pun lalu mengajak Miyok menemaninya untuk mengambil ponselnya, tapi sesampainya di sana, Miyok disuruh masuk duluan karena dia harus ke toilet sebentar. Miyok pun masuk dan mencari ponsel Jintai, tapi dia malah menemukan lukisan tentang kejadian dia di perkotek itu. Nah, ternyata pada saat kejadian naas itu, Jintai melihat kejadian tersebut, tapi memilih untuk nonton dan menjadikannya sebagai karya seni. Kembali ke momen ketika Jintai masuk ke ruangan, Miyok tidak ada dan lukisan itu juga sudah dirusak. Melihat itu, Jintai malah tertawa yang artinya dia memang sengaja. Jadi intinya, satu grup ini memang isinya sakit semua. Yura tiba-tiba bertanya bagaimana bisa Jintai setega itu dan mengaku Miyok baru saja memberitahunya. Jintai bertanya apa yang sudah dia katakan dan Yura menjawab bahwa dia tidak akan memaafkanmu. Yura menyerang Jintai tapi saat itu dia sedang kerasukan hantu Miyok. Hantu itu begitu marah dan berkata bahwa dia menangis setiap hari setelah mengetahui kejadian tersebut. Jintai terus memanggil Yura untuk menyadarkannya dan satu teriakan keras itu membuat hantu Miyok pergi dari tubuh Yura. Walaupun begitu, Yura merasa kasihan dengan Miyok dan menanyakan kenapa Jintai begitu tega dengan spidol di tangannya. 예술품을 만들었으면 보여줘야 되는 거 아니야? 그건 죄야! 죄를 지어서라도 해야 되는 일이 있는 거야. Itu menurut Jintai. Yura langsung menggila dan menusukkan spidolnya dengan brutal sampai dia puas. Jintai pun tewas tanpa perlawanan dengan luka yang mengenaskan. Setelah itu Yura berjalan ke depan dengan perasaan campur aduk setelah mengetahui apa yang sudah terjadi dengan sahabatnya itu.
Gelang mutiara tiba-tiba ada di sana dan Yura meminta maaf dengan penuh penyesalan. Hantu Mia muncul dengan senyuman lalu mencekik dan Yura pun tersentak. Sekarang dia seperti sedang berada di momen ketika bersama teman-temannya di dalam mobil dan mengulang momen yang sama seakan tiada akhir. Mungkin inilah yang orang bilang, kamu mungkin bisa membohongi manusia tapi tidak dengan karma. Perasaan bersalah itulah yang dibawa sampai mati. Tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.